Selamat pagi. Sebelum memulai pelajaran pemuritan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, terima kasih karena kasih-Mu kami bisa berkumpul pada hari ini untuk mengikuti pelajaran pemuritan tentang kasih karunia. Kami minta Roh Kudus pimpin agar kami bisa mengerti apa yang akan disampaikan dalam pemuritan nanti, dan juga kami bisa menerapkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Roh Kudus, pimpinlah pembelajaran ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita mulai di pemuritan di level 3, pelajaran 13. Judulnya Dua dari Keselamatan bagian kedua. Saya kan kemarin bagian pertama sudah, lagi bagian kedua. Mungkin sebelum masuk ke sini, yang sudah ada pertanyaan enggak? Belum. Pertanyaannya adalah gini, bagaimana pemuritan ini bisa mengubah kita? Ya, mengubah karakter kita, mengubah diri kita, mengubah hidup kita. Caranya bagaimana? Jadi gini, ketika kita ikut pemuritan ini itu kita tidak sedang berusaha untuk merubah hidup kita, tidak. Ya. Tetapi dengan pemuritan ini kita ditunjukkan, ya, bahwa kita ini ternyata sudah berubah. Nah, perubahannya itu seperti apa ya? Kita perlu diajarkan, perlu disadarkan, perlu diperlihatkan. Kayak misalkan nih, kita punya di ATM kita punya 100 juta, misalkan. Ya. Kalau kita nggak tahu kan kita nggak pernah ngapa-ngapain. Kita nggak pernah ambil manfaat apapun dari situ. Tapi kalau kita, aku tahu ternyata di rekeningku ada 100 juta, ya. Nah, ketika kita tahu, tapi kalau kita nggak ngerti PIN-nya, cara ngambilnya juga kita sama aja. Ya. Nah, fungsinya pemuritan ini supaya apa? Supaya kita ini punya, kita sudah dikasih semuanya, kita tahu jalan-jalannya, sehingga kita bisa melangkah untuk kita menerima apa yang sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Ya, itu seperti itu. Jadi pelajari dulu, renungkan dulu caranya seperti ini, dan praktekkan tipis-tipis dalam kehidupan kita, ya, step by step. Dan ini banyak gangguannya, sudah pasti banyak gangguannya, ya, di lingkungan kita, keluarga, terutama keluarga, terus pekerjaan, bisnis ini tuh banyak sekali gangguannya, ya. Apalagi ketika kita mulai melangkah, kita akan bertemu dengan hal-hal. Karena kita di dunia yang jatuh dan dosa, ada hal-hal yang menghalangi pasti, ya, kita untuk mengalami ini semua. Tapi kalau kita nggak melangkah, kita nggak akan bisa mengalami apapun. Ya. Dan kalau kita tidak mengalami apa yang sudah dibicarakan oleh Tuhan, sudah disediakan oleh Tuhan, ya kan? Ya kita nggak pernah berubah hidup kita itu. Ya. Nah, pelajaran pemuritan ini dari level 1 sampai 3 ini baru intro, baru intro, belum masuk ke pemuritan yang sesungguhnya. Maksudnya ini sudah pemuritan yang sesungguhnya, tapi belum masuk ke hal-hal yang praktis, yang istilahnya kalau orang bilang ya, ada makanan lunak untuk anak-anak, ada tidur, ada makanan untuk orang dewasa. Nah ini dari kita dulu makan bubur menuju ke sini makanan keras ini, kita perlu intro dulu. Ya. Hati kita perlu ditangkul dulu, perlu digemburkan dulu, ya. Sampai kita ini nanti masuk ke
kita bisa menerima makanan-makanan yang lebih keras lagi. Karena makanan yang keras itu memang orang dewasa. Dan kalau kita nggak makan makanan keras itu, kita akan susah bertumbuhnya. Nah kalau kita makan terus, tapi kita nggak bertumbuh ke atas, akhirnya bertumbuhnya kemana? Samping kiri kan? Ya, kita jadi gendut, ya, malah kita tambah gak gerak sama sekali. Nah, dari judul ini, buah dari keselamatan dan kedua ini tujuannya apa? Kita belajar ini. Tujuannya apa? Supaya kita mengerti bahwa buah yang kita hasilkan, yang Roh Kudus hasilkan dalam hidup kita, itu bukan syarat keselamatan. Ya, jadi kalau orang melihat, kalau kita ikuti orang melihat kita, ketika kita belum berbuah, apalagi kita masih pakai karakter lama, orang kan gampang menuduh. Loh, kamu kan sudah diselamatkan, kamu terima Tuhan Yesus. Kenapa kok kamu nggak berubah karakternya? Buahnya mana? Nah, itu akan mengganggu kita. Hanya kita sendiri ragu. Oh, jangan-jangan aku belum diselamatkan kali ya. So, aku masih belum bisa berubah, belum menghasilkan buah damai sejahtera, buah sukacita. Kok aku masih suka emosi? Aku belum bisa menghasilkan damai sejahtera, aku belum bisa menghasilkan kesetiaan, aku belum bisa mengendalikan diriku. Sehingga apa? Kita ragu. Apakah aku sudah selamat belum juga? Nah, jadi kita di sini belajar bahwa kita bisa mengerti bahwa buah itu bukan syarat untuk keselamatan, tetapi buah itu adalah bukti keselamatan itu. Gitu ya. Kalau kita nggak pernah diselamatkan, kita nggak pernah bisa berbuah apapun. Tetapi kalau setelah kita diselamatkan, ya, roh kita ini pasti berbuah, ya. Nah, itu kalau dinyatakan, ya, kita dinyatakan keluar, itu kan kelihatan. Oh iya, kita sudah bisa menghasilkan buah keselamatan itu. Terus kemudian tujuannya apa? Mengenali tanda-tanda orang yang benar-benar lahir baru. Ya. Buah keselamatan ini untuk mengenali tanda-tanda orang yang benar-benar lahir baru. Ya. Nah, apa orang yang lahir baru kadang-kadang dia nggak menyadari bahwa dia berbuah, tapi orang lain juga bisa lihat itu. Ya, contoh ketika kita pernah melayani seseorang dulu, dia mengalami ketika dia mulai lahir baru, dia bekerja. Di pekerjaannya orang-orang sekitarnya melihat, kok kamu sekarang beda ya, terang, ya kan, cara berbicara. Tapi bagi dia kode wae, ya, tapi orang lain akan merasakan itu. Nah, kemudian apa? Menguji diri dengan benar tanpa jatuh dalam penghukuman. Jadi menguji diri dengan benar tanpa jatuh dalam penghukuman. Jadi ujian-ujian ini itu bukan nanti terus kamu nanti nggak lolos terus kamu dihukum, enggak, ya kan? Tapi itu untuk mendewasakan kita, ya kan? Untuk semakin kita ini punya karakter yang baik seperti buah itu muncul dalam kehidupan kita. Terus kemudian tujuan pelajaran ini juga apa? Hidup dalam gaya hidup yang mencerminkan Kristus. Karena apa yang dihasilkan oleh Kristus, ya buah-buah ini. Buah-buah ini yang dihasilkan. Jadi kalau kita menghasilkan buah keselamatan, berarti kita menghasilkan Kristus dalam hidup kita. Orang akan melihat itu. Amin. Ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Ya, bayangkan sebuah pohon mangga. Ya, pohon mangga. Kalau itu benar-benar pohon mangga, pasti berbuahnya apa? Mangga. Ya mungkin pohon mangga berbuah durian kan. Nanti ya lagunya bulu. Ya, tidak perlu dipaksa berbuah juga, karena itu ada nature-nya. Alaminya pasti berbuah. Ya, tapi dipaksa. Nah, orang percaya itu juga seperti itu. Kita tidak berbuat baik supaya kita selamat. Tetapi karena kita sudah diselamatkan, hidup kita kan otomatis akan menghasilkan buah. Jadi itu tandanya di situ. Nah, konsep utamanya apa? Konsepnya, ya. Buah itu adalah tanda,
ya, bukan syarat keselamatan. Ya, itu tanda. Jadi kalau kita merasa belum bisa menghasilkan buah atau tertuduh dengan orang berkata, oh kamu masih seperti manusia alami, ya, jangan tertuduh di situ. Jangan tertuduh, oh, aku mungkin belum sama, enggak, ya. Coba kita satu ya, sedikit. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ya, ini ya, tandanya anak-anak Allah. Jadi tanda, artinya apa? Buah itu adalah, itu kan menggambarkan identitas kita siapa. Jadi bukan usaha untuk diterima Tuhan. Kita ini berbuah bukan usaha kita untuk diterima oleh Tuhan, enggak. Tapi buah itu menggambarkan identitas kita itu anak siapa itu. Ya kadang-kadang kalau kita lihat misalkan Mas Budi berkata-kata atau berbilang, dia kan kayak bapak ini. Itu kan kelihatan. Oh ini anaknya siapa? Ya kan? Kamu ngomong anaknya A, tapi kok kelakuanmu nggak seperti A? Seperti itu. Karena gini loh. Karena kita melayani ya seorang anak, dia kayak orang gila. Padahal dia sebenarnya tidak gila. Ternyata dulu ibunya itu orang gila. Karena dia terbiasa dengan perilaku ibunya seperti itu, ya dia juga mirip seperti orang gila. Padahal sebenarnya dia tidak gila. Nah, identitas itu buahnya akan menggambarkan siapa kita. Ya. Jadi mulai pola pikir yang benar, bukan saya berbuat baik supaya Tuhan menerima saya, enggak. Tapi karena aku sudah diterima, jadi hidupku akan berubah. Hidupku akan berubah, akan diubahkan. Ya. Nah, keselamatan itu memiliki dua sisi. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Amin. Jadi keselamatan memiliki dua sisi. Ya, sisi yang pertama, keselamatan oleh anugerah. Itu keselamatan bukan dari hasil usaha, dan itu murni pemberian Tuhan. Bukan hasil usaha kita, tapi itu murni pemberian Tuhan. Nah, sisi yang kedua apa? Sisi yang kedua itu hasil keselamatan itu. Yaitu apa? Kita diciptakan untuk apa? Berbuat baik. Jadi buah muncul sebagai hasil yang alami dari kita diselamatkan tadi. Tapi kalau kita masih merasa bahwa keselamatan kita ini adalah hasil usaha kita, hasil aku bayar harga, tidak akan bisa berbuat, tidak akan bisa menghasilkan, terhambat. Jadi diselamatkan boleh bukan untuk, jadi diselamatkan bukan oleh perbuatan, tetapi untuk perbuatan. Gitu ya. Kita diselamatkan bukan oleh perbuatan baik kita, tapi kita diselamatkan untuk kita bisa berbuat baik. Itu ya. Kalau kita nggak pernah diselamatkan, perbuatan salah kita pun tidak layak kepada Tuhan. Jadi, ya, tanda-tanda orang percaya sejati yang pertama, ya, hidup dalam kebenaran. 1 Yohanes 2 ayat 29. 1 Yohanes 2 ayat 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Amin. Jadi orang lahir dari Allah itu melakukan kebenaran. Bukan sempurna ya.
tapi ada arah hidup yang benar dan ada perubahan yang nyata. Sempurna enggak? Belum sempurna, ya. Tapi ada arah hidup yang benar gitu, dan ada perubahan yang nyata dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak hidup dalam dosa sebagai apa? Sebagai gaya hidup. Ya, 1 Yohanes 3:9. 1 Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Amin. Amin. Jadi tidak hidup dalam dosa sebagai gaya hidup lagi. Jadi bukan tidak pernah jatuh ya, bukan tidak pernah jatuh dalam dosa, tapi ketika kita berbuat dosa tidak nyaman. Karena apa? Karena sudah bukan gaya hidup kita lagi. Masih bisa jatuh ya masih bisa gitu. Tapi kita merasa tidak nyaman, tidak sejahtera gitu. Karena itu bukan gaya hidup kita lagi. Kalau jatuh ada petobatan. Kalau berdosa tuh hatinya rasanya nggak enak, terganggu, tidak nyaman. Nah, jadi tanda-tandanya seperti itu. Yang ketiga, mengasihi sesama. Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, 1 Yohanes 3:14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi tanda-tanda orang percaya benar yang sejati, kasih itu bukan teori gitu, tapi nyata di dalam tindakan kita. Jadi nggak cuma aku itu orang Kristen, aku sudah diselamatkan, aku punya kasih, tapi jangan sampai itu cuma menjadi teori tok. Nyata harus kita nyatakan dalam tindakan kita. Ketika kita menghadapi sesuatu, ya kita merespon sesuatu. Ketika kita merespon ternyata masih yang keluar masih manusia lama, masih bisa jatuh, masih bisa, tapi cepat kembali lagi. Oh ya, aku salah. Ya. Mulai diswitch lagi. Oh ya, aku harus berhasil. Aku harus berhasil. Ya, itu tindakan kita. Ya, kita tahu kita sudah hidup karena kita mengasihi. Tapi kalau kita belum hidup, belum diselamatkan, kita tidak akan bisa mengasihi. Karena kalau kita ini sudah hidup, saya bisa mengasihi. Ya. Kemudian yang keempat, taat kepada firman. 1 Yohanes 2:3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Taat pada firman. Jadi taat bukan karena takut, bukan karena takut hukum, tapi karena hubungan kita dengan Tuhan. Jadi jangan aduh, atau orang yang taat karena takut dihukum, dia akan berpikir seperti ini. Wah, aku udah layak nih. Wah, aku udah taat, aku udah taat, aku udah dosa, aku jatuh dosa. Lama-lama dia akan tinggal terus di dalam situasi itu, kesadaran dia akan dosa terus. Ya lama-lama dia akan mengalami hidupnya dengan dosa. Tetapi kalau dia berbuat salah, tapi dia tahu banget bahwa aku ini punya hubungan bersama Tuhan. Tuhan nggak pernah lihat dosa. Ya, dia tetap mengasihi aku. Dia baik aku. Dia baik aku. Ya. Jadi taati bukan karena takut hukum, takut dosa, takut ditegur, enggak. Tapi karena aku punya hubungan dengan Tuhan. Ya. Nah, hidup yang menghasilkan buah nyata. Matius 25 ayat 35 sampai 36. 25 ayat 35 sampai 36.
Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Amin. Amin. Jadi hidup menghasilkan buah yang nyata, yaitu apa? Peduli sama orang lain. Peduli sama orang lain. Ketika orang belum diselamatkan hidupnya itu seperti ini, seperti tadi, dia terpenjara, dia orang yang salah, walaupun dia kaya raya, tetapi orang di luar Kristus dia miskin. Tapi kalau kita ini masih semua serba cukup, misalnya cukup ya, pas-pasan, pas itu mobil ada mobil, pas itu motor. Barunya apa? Tapi karena kita ini sudah ditebus dari kemiskinan, ya, kita ini kaya karena kita adalah kaya surga. Ya. Nah, hidup menghasilkan buah nyata yang kita peduli sama orang lain. Bahkan karena itu orang yang paling hina, orang yang menurut kita ini nggak layak untuk kita kasih gitu. Jadi, mungkin kata makanya Tuhan berfirman itu, kasihlah musuhmu. Karena bagi kita musuh itu yang paling hina dalam hidup kita. Nah, musuh aja itu kita kasih, kita peduli, kita memberi, kita mengasihi, bahkan kita melayani, ya kan? Ayat itu kan mengandung 4 hal itu: peduli, memberi, mengasihi, dan melayani. Nah, iman yang benar itu terlihat dalam tindakan ini semua. Jadi, kalau ini tanda-tanda percaya sejati itu satu, hidup dalam kebenaran, tidak hidup dalam dosa sebagai gaya hidup, mengasihi sesama, taat pada firman, dan hidup menghasilkan buah yang nyata. Ya. Jadi, pernyataan pentingnya apa? Orang bisa terlihat rohani tapi tidak selamat. Ya. Bukan berarti kita ini kalau nggak menghasilkan buah itu kita nggak selamat, ya. Apa artinya? Nah, kita ini yang ayat yang sering jadi pertentangan orang ini. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya. Orang baca ini dipikir orangnya berbuat, orang yang melakukan mujizat, orang yang melakukan pelayanan pada orang lain. Loh, kok bisa nggak kira sama Tuhan? Pikirnya, oh ini mereka langsung arahnya, oh ada pendeta, ada hamba Tuhan, bahkan yang levelnya tinggi, yang mereka bisa berbuat, bermujizat dan pelayanan, ya kan? Itu bisa nggak kenal Tuhan? Bisa nggak selamat gitu. Nah, itu membuat orang berpikiran, oh ayo jaga kedudukanmu. Kamu kalau nggak berbuat baik, kamu nggak selamatkan walaupun kamu berbuat mujizat. Ya, salah persepsinya di situ. Jadi orang bisa terlihat rohani, ya, tapi tidak dikenal oleh Tuhan. Kenapa? Karena nggak pernah ada hubungan, gitu. Dan nggak ada perubahan dalam hatinya. Artinya apa? Dia tidak pernah dilahirkan baru dengan Tuhan. Orang yang nggak pernah lahir baru, apakah dia bisa melakukan mujizat? Bisa. Dia bisa berbuat, bisa. Tapi dia nggak pernah lahir baru. Dia tidak pernah ada hubungan dengan Tuhan. Dia nggak pernah ada Roh Tuhan tinggal dan mengubah hatinya. Nah, jadi ini bukan berbicara tentang orang-orang yang sudah lahir baru. Orang yang sudah lahir baru, ya, dia mungkin baru belajar. Dia nggak bisa membuat mujizat, berbuat,
ya, melayani, ya, semuanya masih terbatas. Tapi Tuhan kenal dia. Kenapa? Karena ada hubungan. Seperti itu, ya. Nah, ujian diri yang siap, bukan untuk menghukum tapi untuk memastikan, itu aja. Ya, 2 Petrus 1 ayat 10. 2 Petrus 1 ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Ya. Jadi ini peringatan bukan untuk menghukum, ujian bukan untuk menghukum, tapi untuk memastikan, ya, teguhkan panggilanmu. Ya, mulai tanya pada diri kita, apakah hidup saya sudah berubah? Apakah saya sudah mengasihi? Apakah saya merindukan Tuhan lebih dari apapun? Nah, itu bisa menjadi pertanyaan, bisa menjadi checklist kita, gitu. Ujian diri kita, ya, apa aku masih percaya? Seperti ini, ya. Nah, kunci besar daripada jalan ini apa? Buah bukan usaha manusia, ya, tapi hasil dari kehidupan baru, kehidupan yang sudah diberikan oleh Kristus. Kita lahir baru, ya. Nah, urutan yang benar adalah diselamatkan, pertama kita diselamatkan oleh kasih karunia dulu, ya. Kemudian diberi hidup yang baru, hati yang baru. Kemudian baru kita bisa hidup menghasilkan buah. Jangan dibalik, ya. Jangan kebalikan. Oh, kamu menghasilkan buah dulu, baru kamu akan diselamatkan. Ya. Nah, aplikasi praktisnya seperti apa? Ya. Periksa hati kita, bukan hanya tindakan. Periksa hati kita. Apakah? Karena apa? Karena Tuhan itu lihat motivasi kita. Ya. Bangun hubungan, bukan bangun agamamu. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Bukan kita berusaha untuk orang tahu kita Kristen, enggak. Tapi kita membangun hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan sudah ada, tapi dibangun, dipererat lagi. Semakin hari semakin intim. Jadi fokusnya pada kedekatan kita dengan Tuhan. Ya. Karena identitas kita sudah jelas, identitas kita tidak akan berubah, identitas kita tidak perlu kita pertahankan. Ya. Tapi yang penting ada kedekatan, ada hubungan. Kemudian izinkan Roh Kudus untuk mengubah hidup kita. Jadi supaya semua buah bukan dipaksakan, tapi itu dihasilkan. Ya. Hidup dalam kasih setiap hari, mulai dari hal kecil, mengampuni dulu, menolong, peduli, ya, memberi, ya, melayani, mulai dari situ. Kalau kita nggak melayani, Tuhan nggak minta pelayanan kita. Tapi ketika kita melayani, kita merespon Tuhan dan kita menghasilkan buah di situ nanti. Buah kita akan nyata di situ yang kita melayani. Amin. Jadi kesimpulannya, buah bukan untuk membuat kita selamat. Buah adalah bukti kita sudah diselamatkan. Ya. Firman Tuhan berkata, supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Jadi kita tidak hidup untuk membuktikan ke Tuhan, tapi kita hidup sebagai bukti kepada dunia bahwa kita ini anak Tuhan. Amin.